Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas manajemen risiko kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan manajemen risiko itu sendiri. Nah, risiko itu dikaitkan dengan ketidakpastian. Jadi, risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Jadi semakin tinggi fluktuasinya, maka akan semakin besar ketidakpastiannya. Nah, kenapa fluktuasi cenderung meningkat? Yang pertama tentu karena adanya globalisasi. Kemudian karena liberalisasi, dan juga karena pemrosesan informasi yang semakin cepat. Sehingga reaksi investor pun juga akan semakin cepat. Nah, ada beberapa tipe risiko. Yang pertama adalah risiko murni, yaitu risiko di mana kemungkinan kerugian itu ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Misalnya apa? Misalnya terjadinya sakit, terjadinya kebakaran. Kemudian yang kedua, risiko spekulatif. Risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Misalnya ketika kita bermain saham di pasar saham. Nah, risiko ini bisa bersifat objektif dan bisa juga bersifat subjektif. Jadi kalau risikonya itu objektif, maka risiko yang didasarkan pada observasi parameter secara objektif. Misalnya dilihat dari rasio-rasionya. Nah, itu merupakan risiko objektif. Kemudian risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap suatu risiko. Nah, dalam manajemen risiko, ini bertujuan untuk mengelola risiko, sehingga organisasi bisa survive atau mungkin bisa mengoptimalkan risiko itu sendiri. Nah, contoh risiko spekulatif, yaitu yang pertama, risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Misalnya kenaikan harga cabai misalnya. Kemudian risiko kredit, risiko karena gagal bayar, gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya ketidakmampuan untuk membayar cicilan hutang bank misalnya. Nah, yang ketiga risiko likuiditas. Risiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Atau risiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikwidan atau terjadi gangguan pasar. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh misalnya, bukan disebabkan ya, ini contohnya misalnya kita akan menjual aset tetap ya, misalnya sawah, misalnya tanah, itu kan sifatnya tidak liquid, jadi lama. Jadi kalau kita butuh uangnya segera dengan menjual aset-aset tetap, itu tentu saja tidak bisa segera laku. Maka terjadilah apa yang namanya disebut risiko likuiditas. Nah, yang keempat adalah risiko operasional, yaitu risiko karena kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian. Misalnya terjadinya kegagalan sistem, human error, pengendalian dan prosedur yang kurang. Jadi kalau di contoh dari pabrik itu misalnya banyaknya produk cacat, itu termasuk risiko operasional. Kemudian dalam manajemen risiko ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko. Yang kedua, melakukan evaluasi. Yang ketiga, melakukan pengukuran risiko. Dan yang keempat, melakukan pengelolaan risiko. Nah, untuk identifikasi risiko, yaitu dengan mengidentifikasi risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi.
beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misalnya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi, yaitu untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengukur risiko, di mana kita bisa memperkirakan probabilitas atau peluang terjadinya risiko itu. Dan yang terakhir adalah melakukan pengelolaan risiko. Nah, untuk pengelolaan risiko itu ada 6 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penghindaran. Jadi yang dimaksud di sini penghindaran adalah memang dia menghindar dari risiko dan tidak ingin bertemu dengan risiko. Kemudian yang kedua ditahan. Yang dimaksud ditahan ini adalah risiko itu dihadapi seberapapun besarnya. Nah, itu ditahan. Kemudian yang ketiga, diversifikasi. Jadi menyebar risiko itu tidak pada satu keranjang, tetapi ke beberapa keranjang. Sehingga masing-masing keranjang itu akan memiliki risiko yang lebih kecil. Bisa dikatakan bahwa menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Yang keempat adalah melakukan transfer risiko, jadi memindahkan risiko. Misalnya dengan mengikuti asuransi, nah itu termasuk dalam transfer risiko. Kemudian yang kelima adalah pengendalian risiko. Jadi risiko yang ada itu dikendalikan, di-manage, diatur supaya itu dapat terkontrol. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pendanaan risiko. Jadi untuk menghadapi satu risiko, maka perusahaan perlu dana cadangan, dana-dana simpanan apabila risiko itu terjadi. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pendahuluan apa itu manajemen risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.